Lebih dahulu kita mempelajari dulu adalah ketentuan-ketentuan terhadap hakikat sholat, yaitu yang pertama kita belajar, yaitu pertama ini mengenai hakikat kenapa sholat itu terjadi 5 waktu. Nah, kita belajar sesuai tangga tauhid, jangan belajarnya loncat-loncatan, ya. Nah, belajar dulu pada tangga tauhidnya. Pertama kita wajib mengenal. Kita mengenal kenapa Allah jadikan kodratnya 5 waktu. Nah, kalau dikaji secara amaliyah adalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ingin mengenal lebih dalam, kenapa hakikat sholat ditetapkan 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat? Apa hubungan dengan 5 waktu dengan 17 rakaat? Untuk ini kita mengawali, yaitu mengenal bahwasan dikala Allah diwujud Tuhan tunggal dirinya sebelum dia bernama Allah, maka dia berkeinginan menjadi Tuhan, maka dia jadikanlah umat. Setelah dia jadikan umat dan dia ingin menjadi Tuhan dengan ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, ini dalam pemahaman qudsi dulu. Umat yang dijadikan itu ada 2 kodrat. Pertama yang dijadikan, yang kedua yang diciptakan. Kun fayakun. Nah, kita pelan-pelan belajarnya. Di sini kenapa terjadi 5 kodrat? Karena Allah menciptakan penyebab asal usul daripada yang dia jadikan sebagai umat. Ada 5 kodrat yang menjadi asal usul semua terjadi. 5 kodrat yang membuat asal usul semua itu terjadi. Bukan dia menciptakan 5 macam saja, tapi 5 kodrat yang asal usul semua terjadi. Apa 5 kodrat itu? Nah, yang pertama dikenal dengan Rahman. Ya, Rahman ini adalah sifat zahir bagi Allah. Wujudnya adalah kodratnya alam, yang mana di sini dilarikan pemahaman ini kepada diri menjadi wujud jasad. Karena jasad penghulu ma'ul hayat, atau dikatakan dengan induk kehidupan, ya, ma'ul hayat. Nah, ma'ul hayat, nah, itu penghulu, ya, uluhiyahnya hayat. Nah, itu jasad. Nah, kita akan mengkaji tadaburnya ke diri sekarang, ya. Jangan kita kaji ke alam dulu, karena akan bersifat ciptaan dia jadinya. Padahal kita mengaji ibadah, jadi tidak perlu memahami atau mendalami ciptaan, tapi yang kita pahami adalah yang terjadi dari jadinya aku, kata Allah. Setelah aku jadi, apa yang terjadi adalah umat. Umat bagi Allah yang pertama sebelum Islam ada itu kodrat. Nah, ini makanya pada syahadat penghawal daripada rukun Islam. Sebelum sholat ada, syahadat itu sudah ada. Nah, sebagai tauhid penyempurna ibadah. Pertama dijadikan alam nazir. Alam yaitu jasad. Nah, kita kembali kepada jasad. Jasad ini adalah asal muasalnya dari ruh. Nah, inilah hayat, ya, ruh. Jadi ruh ini adalah wujud dari segala yang hidup.
Nah, ada ruha, ada ruhi, ada ruhu, kehidupan aku, kehidupan Allah dan kehidupan alam. Namanya ruh. Jadi jasad, ruh. Yang kedua, setiap ruh pasti menyembah Allah. Ruh ini berasal dari mana? Ruh ini adalah ruhul azama ala nur. Nah, ruh ini berasal dari nurnya Muhammad. Nah, gitu ya. Ruhul azama ala nur Muhammadun. Inilah nur yang penyebab ruh itu. Kalau enggak ada nur, ruh itu tidak akan ada. Nah, ini sudah 3 dia nur. Nur bagi kita adalah hayat, hidupnya jasad. Ya. Nah, kalau ruh bagi diri kita bukan hidupnya jasad. Ruh itu adalah kodratnya jasad. Gitu. Jadi yang menghidupkan jasad itu adalah nur. Nur ini hayat. Nah, hayat ini usulnya atau awalnya terjadi dari kodrat, namanya zat. Nah, zat, ya. Nah, zat ini dinamakan ziddinil kunal. Zat ini adalah yang dikodratkan kepada alam. Jadi kalau aras alam ini yang menahan langit ini tidak jatuh, itu namanya zat. Zat aras. Ya, zat aras. Nah, ini yang keempat itu zat aras. Yang kelima, asal usul dari zat. Nah, ini adalah disebut dengan batin. Batin ini kodrat di diri kita adalah nyawa. Nah, ya. Jadi kalau kenapa dia 5 kita mengenal, kalau kita kaji alam jasad, kita kan nggak perlu kaji semut, kaji ular, nggak perlu lagi, karena itu habitat dari kehidupan, bukan hidup. Jadi zat, ruh, nur, zat, batin. Nah, ini dihafal ya. Dan itu adalah lapisan-lapisan. Ruh, jasad mencari ruh, ruh mencari nur, nur mencari zat, zat mencari batin. Jasad kembali menjadi ruh, ruh kembali menjadi nur, nur kembali menjadi zat, zat menjadi kembali kepada batin. Batin awal hayat mula jadi. Nah, ini. Jadi kalau yang 5 kodrat ini adalah perjalanan dari sebuah batiniahnya Allah. Nah, perjalanan ini adalah kodratnya disebut dengan batiniah. Ya, disebut dengan batiniah. Nah, batiniah ini disebut dengan kata annas. Ya, annas. An ini adalah batin, nas ini nur. Jadi atau cahaya atau nur. Jadi perjalanan batin Allah yaitu nurullah. Nah, dihimpun menjadi nurullah namanya semuanya. Inilah kita. Ya. Jadi kalau kita menenggelamkan semuanya sampai tinggal diri rahasia ada dalam ketiadaan. Nah, setelah kita mendirikan diri dengan tarikan napas, kita menarik diri rahasia, diri al-haqullah yang tidak terlihat wujudnya tapi dia ada, diri halus dengan hu. Nah, dengan napas kita menarik dulu. Nah, ya. Nah, jadi setelah dia menyatakan zat, ya, Allahu. Nah, dia hu itu kita turunkan tangan ini yang 5 macam tadi dikembalikan ke asalnya, lenyap di dalam kolbi kita. Tinggallah diri al-haqullah, diri yang halus. Namanya diri ahyan sabita, diri halus, diri al-haqullah. Nah, diri halus itu seperti ini di depan kamu ini. Depan kamu ini tidak
ini ada tapi tidak terlihat. Itulah diri halus, itu yang dinamakan al-haqqullah. Nanti di dalam diri halus akan terlihat lagi sebuah zahirnya Allah, wujud seperti dirimu. Nah, ini yang dikatakan aku ada di dalam dirimu. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Disitulah kita menatap na'an'amnya. Nah, itulah kita menatap na'an'am ta'alaihim. Yang menatap tadi yang halus itu adalah bi'alaihim, yaitu batin, diri batinnya Allah bernama ihsan, ya. Dan yang terlihat diri batinnya Allah, nah, diri batinnya Allah yang terlihat. Kalau bi'alaihim, diri batin Allah yang terlihat. Nah, ini yang dikatakan Allah fi zahiru wallahi fil batinu. Jadi terbalik. Jadi kalau kita hayat hidup yang zahir di luar untuk mengingatkan Allah. Apabila kita hidup keseharian 24 jam, kita lihat jasad, kita ingat Allah. Kenapa? Zahiru Rabbi. Setiap zahirmu itu hakikat dari Tuhan. Dan batinul abdi, setiap yang batin hakikat dari dirimu. Nah, inilah diri yang menatap zahirnya Allah. Jadi kalau kita sholat, tinggal innallahu, tinggal dia kembali kepada keakuannya. Nah, disitulah kita melihat bahwasan tinggallah diri batin bi'alaihim yang menyaksikan. Ikuti dia terus. Berbentuk bulat kepala kita mim, berbentuk lebar dada kita ha, berbentuk bulat perut kita mim, dan berbentuk lurus kaki kita dal. Apa artinya Muhammad atau mim ha mim dal? Nah, apa itu yang empat? Di kepala ada makni berupa mim, ya. Di jantung kita, di dada ada jantung, ada markubah batin bagi Allah, nyawa batin kita. Dan di perut kita ada kolbi atau hati halus, dan kaki adalah gerak tajali atau arwah atau ruhnya. Jadi di sini kita akan kembali terbalik, masuk zahir ke dalam yang batin, batin menyaksikan perjalanan zahir. Nah, jadi ini yang dikatakan Rasulullah, sallu ra'aiti muni usolli, salatlah kamu seperti melihat aku solat. Inilah solat ma'rifat. Jadi dikatakan oleh Allah, orang yang sombong adalah orang yang merasa melihat jasadnya adalah dirinya dalam solat. Nah, itu atau dalam kehidupannya. Tapi orang yang tidak sombong, yang ma'rifatnya diakui Allah dalam solatnya, yaitu orang yang melihat, orang yang tidak melihat dirinya lagi, melainkan dia melihat zahirnya Allah, zahiru Rabbi. Nah, itu. Jadi kesadaran itu harus dipakai dalam sholat dan kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang dikatakan shollu ala min bil mi'rad dalam 5 waktu, dan shollu ala min tawaf di dalam 24 jam. Tawaf itu bergerak. Nah, kita menyaksikan, kita diikuti oleh jasad bergerak, karena itu zahir bid'ah. Terjadilah mau minum, assalamualaikum, alhamdulillah ya Allah, kita mau minum. Jadi selalu ada sambung rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan sholah atau sholahu doim atau berhubungan batin. Sholah. Makanya azan itu tidak to belakangnya, tapi atau zat atau berhubungan batin. Jadi kalau kita menyebut berhubungan batinnya Allah, kalau menyebut Allah itu ada huruf yang tenggelam tapi dia terdengar. Nah, itu waw. Waw itu hu atau dia. Allah.
Jadi Allah melihat ke batinmu, Allah lihat ke kolbimu. Wow itu hu itu artinya dia. Tapi karena tidak ada wawnya, tidak terlihat, namanya huruf tenggelam. Inilah kodrat batin atau huruf tenggelam. Jadi orang yang menyebut Allah tapi dia tidak menyadari adanya waw yang bersembunyi di dalam kalam Allah, maka tidak sampai sebutannya itu atau panggilannya itu kepada yang punya nama. Jadi dizikirkan Allah, Allah. Nah, sampai hilang masa jasadmu dan terasalah masa diri yang tidak terlihat tetapi ada. Nah, yang terlihat adalah wujudullah semata, zahiru rabbi wal batinun abdi. Jadi begitu kita mulai mengenal. Nah, amalkan itu. Mengenal jumlah solat aja kita sudah bisa mengenal diri. Bayangkan ilmu solatku hebatnya. Jadi tahap awal sampai di sini dulu pelajarannya, tolong diamalkan. Baik, kita lakukan muzakarohnya. Bagi yang belum paham nanti bertanya, kalau sudah paham berarti tinggal mengamalkan dan melatih. Ya, melatih dengan cara duduk berzikir dengan menyebut Allah, Allah, ya, dan mengingat kembali 5 kodrat tadi. Nah, jadi kalau sudah 5 itu kita mengerti, ya, kalau yang 5 itu kita mengerti, berarti rumusnya adalah 5 dikumpulkan. Nah, ingat belajarnya hati-hati ya. 5 itu dikumpulkan dalam nilai umat itu dinamakan sifat. Nah, sifat ini adalah terjadilah kodrat keumatan. Nah, itu sifat-sifat itu 7. Ya, seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7. Betul. Nah, yang 5 tadi, yang wujud yang akan menghadap kepada yang satu. Nah, ini kodrat 1 wujud. Jadi menghadapnya yang 5 disebut 7 itu kepada yang satu. Jadi dihitung dengan 17, menghadapnya sifat kepada zatnya, artinya 17. Nah, itulah asal usul kata 17. Makanya jam 5 sore itu adalah jam 17. Nah, 17 kita satukan lagi menjadi zohir, yaitu 8. 1 tambah 7 8. 8 batang tulang, jam 20 kalau jam 8. Nah, berarti 20 adalah bersifat Allah pada diri. Berarti 20 dibagi 3. Salbiyah, nafsiyah nyawa, dan maknawiyah jasad. Nah, gitu ya. Maknawiyah 14, nafsiyah 1, dan salbiyah 5. Nah, kan gitu, 5 tadi berarti 20 jumlahnya. Nah, dikaitkan begitu indahnya perjalanannya. Paham jemaah? Nah, baik, kita lakukan muzakarohnya. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablik memandu jamaahnya bertanya. Bagi yang belum paham silakan dipertanyakan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami mendoakan Buya beserta keluarga semoga dalam lindungan Allah. Amin. Dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan juga kepada teman-teman ataupun saudara-saudara kita di grup D1, semoga hendaknya senantiasa dalam keadaan sehat dan istiqomah dalam menuntut ilmu kita. Amin. Jadi kepada jemaah dipersilakan bertanya tentang tauhid, yaitu yang pernah kita pelajari di dalam YouTube
Buya yang pernah sesuai dengan kajian yang kita pelajari di dalam grup D1 ini. Seperti yang dikatakan Buya tadi, kita tidak usah loncat-loncat dulu, sesuai aja dengan video ataupun YouTube yang sudah dikirim Buya ke dalam grup D1 kita, terutama tentang sholat yang kita pelajari saat ini. Dan kemudian juga